Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasyafa yabad dunya liyatajannabahal muwafaqun. Wa hazara minal gururi haqqara wa qadaraha wal juraha wa ibadu salihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antaramu dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 182, 183, 184 dan 105. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di hari terakhir di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Dan insya Allah sesuai dengan ketetapan dan keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari esok. Oleh karena itu, nanti malam selesai sholat isya, kita akan memulai melaksanakan tarawih dan ibadah-ibadah Ramadan yang lain nantinya. Dan tentu juga pemerintah nanti sore akan melakukan sidang isbat. Mudah-mudahan ketetapan dari pemerintah ini akan sama dengan keputusan
pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang lalu, pada saat hilal sudah berada di ketinggian 3 derajat ke atas, dan untuk tahun ini ketinggian hilal sudah berada pada posisi 4 derajat dari ketinggian ufuk. Maka pengalaman dari tahun-tahun yang lalu itu, jamaah Jumat rahimakumullah, ada saja yang mengklaim bahwa hilal sudah kelihatan. Begitu hilal sudah ada yang mengklaim terlihat, lalu kemudian disahkan dalam sidang isbat, tentu Ramadan jatuh pada hari esok. Tetapi sebaliknya, ketika tidak ada yang mengklaim melihat hilal, maka tentu Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, maka puasa dipastikan berbeda kalau posisi hilal tidak bisa diru'yah. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagi kita sebagai warga persyarikatan dan simpatisan atau warga masyarakat yang sejalan pemikirannya dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, maka tentu kita akan melaksanakan tarawih nanti di malam hari, dan besok merupakan hari yang pertama kita menunaikan ibadah puasa. Maka pada mimbar Jumat ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua dalam rangka menguatkan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan 1 bulan penuh yang akan datang. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu bahagian keputusan Muktamar Muhammadiyah terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan itu memiliki 5 poin penting, dan ini sangat relevan momentumnya dengan puasa yang akan kita tunaikan 1 bulan ke depan. Yang pertama, begitu kita memasuki bulan Ramadan ini, maka sebaiknya, seyogianya kita meluruskan tauhid kita, keyakinan kita terhadap Allah. Oleh karena jamaah Jumat rahimakumullah, masih kita temukan di kalangan masyarakat kita, di kita internal umat Islam, terutama di dalam penyambutan bulan Ramadan ini, yang lebih dikenal dengan tarhib Ramadan, masih kita temukan, masih kita lihat keyakinan yang tidak sejalan, praktek-praktek penyambutan Ramadan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, pergi ziarah kubur. Prakteknya di ziarah kubur masih kita temukan, jamaah Jumat rahimakumullah, praktek yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ziarah kubur dibolehkan oleh Nabi SAW pada saat akidah umat Islam sudah begitu sangat kuat. Tetapi perlu menjadi catatan bagi kita semua bahwa di awal-awal perkembangan Islam, ziarah kubur itu sempat dilarang oleh Nabi SAW, oleh karena terjadi penyimpangan dan praktek yang tidak sejalan dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis itu. Dalam prakteknya masih ditemukan orang meratap, menangis terseduh-seduh secara berlebihan di kuburan, memberikan sesajen di kuburan, meminta-minta di kuburan,
memandang kuburan sakti, memandang kuburan keramat. Boleh pergi berziarah kubur, tapi tidak melakukan hal yang seperti itu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang proses etika, kaifiat, bagaimana berziarah kubur itu yang dituntunkan. Misalnya, begitu sampai kita di lokasi kuburan, kita mendoakan kepada Allah. Ada doa yang kita baca yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan meminta, tapi justru kita mendoakan kepada Allah supaya orang yang berada di kuburan diampuni dosanya, dilapangkan kuburannya, dan dimaafkan kesalahannya. Bukan justru malah kita meminta-minta di kuburan. Begitu kita berada di kuburan, kita tidak boleh duduk di tembok kuburan. Kita tidak dibenarkan, apalagi kalau kita duduk tentang dengan nisan kuburan. Ada etika yang harus kita pedomani dalam berziarah kubur. Tidak justru malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini kami ingin mengajak kita semua, apapun yang kita lakukan, yang kita praktekkan, mestinya kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Ini berkaitan dengan keyakinan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ini sangat penting bagi kita agar dalam beribadah, dalam mentauhidkan Allah, kita tidak terjebak kepada praktek-praktek yang dilarang oleh syarak itu sendiri. Yang kedua, jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat kita menunaikan ibadah puasa, yang kita mulai amalan Ramadan nanti malam, mari kita rujuk, kita kembalikan, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana yang boleh berjamaah, mana yang tidak boleh berjamaah, mana yang boleh dikerjakan sendirian, mana yang boleh dikerjakan secara bersama-sama. Ada fenomena juga, begitu kita untuk mengharapkan mencari pahala di bulan Ramadan, tetapi kadangkala kita lupa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita lakukan hal-hal yang di luar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Khatib sering menyampaikan, jamaah Jumat rahimakumullah, mencontohkan sholat duha misalnya, yang di dalam prakteknya di masa Nabi SAW hanya dikerjakan sendirian, tapi dalam faktanya ada yang dikerjakan secara berjamaah. Ini tentu berada di luar ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memang sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat memang, tetapi yang dikerjakan secara berjamaah itu juga ada tuntunannya. Tidak bisa dikerjakan secara sembarangan. Nah, oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana amalan kita di bulan Ramadan ini kita sesuaikan, kita sejalankan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Disitulah pentingnya
Pada saat kita tarawih, ada para ustadz kita, ada para buya kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kaifiat, berkaitan dengan pesan-pesan agama. Dan bila dipandang perlu, kita lakukan tanya jawab agar pelaksanaan ibadah Ramadan kita sejalan dengan nilai-nilai praktek yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, begitu kita menunaikan ibadah puasa, mesti memiliki dampak terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan kita. Yang dalam istilah keputusan Muktamar Muhammadiyah disebut dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Kehadiran Islam yang kita yakini ini bagaimana memiliki dampak terhadap lingkungan kita, memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan kita, yang dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan pada akhirnya akan berdampak kepada masyarakat. Yang keempat, jamaah Jumat, sikap tasamuh, wasatiyah, toleran terhadap perbedaan pendapat. Tidak kita saja yang paling benar, orang lain salah. Dalam pelaksanaan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan ijtihadiyah, dan itu akan masuk ke wilayah yang bersifat khilafiyah, yang dituntut di situ adalah sikap tasamuh, sikap toleran terhadap antara sesama kita. Tidak kita saja yang paling benar, orang lain salah, orang lain sesat, sehingga apa yang dikerjakan orang lain tidak benar. Dalam konteks ini, jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu bahagian keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah awal dalam dokumen resmi yang kita baca menyatakan bahwa keputusan kita Muhammadiyah itu benar, tapi ada kemungkinan nanti akan bisa dievaluasi. Keputusan hari ini mungkin benar, tapi di hari depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mungkin ada temuan baru. Itu ada kemungkinan akan ada perubahan. Nah, oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, yang harus kita kembangkan secara terus-menerus adalah sikap tasamuh ini. Sikap toleran, wasatiyah. Tidak kita saja yang paling benar, orang lain keliru, orang lain salah, orang lain sesat. Tetapi jamaah Jumat rahimakumullah ada standarisasinya, hal-hal yang masih bersifat ijtihadiyah, yang bersifat khilafiyah. Kalau yang pokok ini tidak bisa, karena standarnya sudah jelas juga. Jamaah Jumat rahimakumullah, 4 yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan momentum di bulan Ramadan ini bisa kita kembangkan lebih kuat lagi, sehingga Ramadan yang akan kita lalui, yang akan kita alami ke depan, betul-betul memiliki pengaruh, memiliki dampak besar terhadap hidup dan kehidupan kita ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Beriringan dengan hari ini, terakhir kita berada di bulan Sya'ban, dan insya Allah nanti malam akan kita mulai melaksanakan tarawih, yang menunjukkan bahwa besok akan kita mulai melaksanakan ibadah puasa. Mari betul-betul kita siapkan diri kita secara fisik, secara mental, secara psikologis untuk menunaikan ibadah puasa 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh, sebagaimana sering disampaikan oleh para ustadz kita, para buya kita, yang dilandasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Mudah-mudahan ini akan bisa kita wujudkan pasca Ramadan nantinya. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ghfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma srif anna su'anil hadirina wal ghaibina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrallahi akbar.